nama saya Haji Hartini SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bar. Hari ini adalah waktunya untuk saya melakukan praobservasi kepada teman sejawat saya yang bernama Bu Nur Huda, SPD, Guru Agama SDN 34 Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buddha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Buddha? Alhamdulillah baik, Buddha. Jadi, Buddha, kenapa kita bertemu hari ini juga? Karena hari ini saya akan saya lihat jadwalnya Ibu Buddha itu akan melakukan observasi. Tapi sebelumnya dilakukan observasi, saya akan melakukan dulu wawancara kepada Ibu Buddha atau melakukan praobservasi dulu agar supaya nanti di dalam proses belajar mengajar itu sesuai dengan tahapan yang Ibu Buddha sudah siapkan, ya. Jadi sebelumnya Ibu Buddha, saya mau tanya dulu apa-apa persiapan nanti yang akan Ibu Buddha lakukan, termasuk saya mau tanyakan dulu ini apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Buddha nanti ini akan tuangkan kepada murid. Karena kita menggunakan video, jadi melalui video anak-anak kita dapat menyimak tentang tata cara salat ya. Jadi dengan menyimak video, anak-anak bisa dibiasakan untuk salat dengan disiplin dengan melalui pembiasaan. Kemudian anak-anak juga dibagi kelompok. Dengan kegiatan kelompok itu anak-anak mampu mengurutkan tata cara sholat dengan tertib dan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Ya, jadi mudah-mudahan nanti tujuan yang Ibu Buddha akan laksanakan tercapai ya Bu Buddha ya. Ya, terus Bu Buddha ya, area pengembangan yang hendak nanti Ibu Buddha akan capai apabila nanti dalam proses mengajar nanti apa yang Ibu Buddha akan capai nanti? Pengembangan yang kami mencapai yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi dalam tata cara sholat dan dapat meningkatkan keterampilan agar siswa itu mampu bekerja sama dengan temannya dengan berani mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Mudah-mudahan nanti akan begitu udah Buddha ya. Jadi sekarang Buddha kalau tujuannya sudah Ibu Buddha tentukan, terus apa nanti yang akan Ibu Buddha capai di dalam kelas, terus strategi apa kira-kira yang Ibu Buddha akan siapkan supaya nanti siswa-siswa kita belajar dengan senang, terus setelah selesai belajar dia bawa pulang ilmu yang Ibu Buddha sampaikan. Salah satunya adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif agar siswa nyaman dan aman dalam belajar. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan beragam yang meliputi dengan menampilkan konten atau proyek atau dengan prosesnya. Kemudian dengan menggunakan video pembelajaran dengan berbagai tips sesuai dengan materi, dan kita juga dapat mendampingi dan membimbing peserta didik untuk membiasakan dan mengurutkan tata cara salat dengan tertib. Masya Allah, luar biasa. Jadi karena Ibu Buddha sudah menyampaikan tadi mulai dari tujuan, terus apa yang dicapai, terus strategi yang disiapkan, saya berharap nanti Ibu Buddha karena betul-betul mempersiapkan dengan baik, saya berharap nanti mudah-mudahan nanti berhasil kegiatan observasi yang Ibu Buddha akan laksanakan, dan yang penting kita itu fokusnya adalah untuk murid. Kita mengajar untuk murid, untuk memberi ilmu kepada murid kita. Ya, mudah-mudahan jadi Ibu Buddha, insya Allah jadi cukup sampai di sini dulu ini percakapan kita untuk praobservasi Buddha. Jadi kita insya Allah akan bertemu di observasi nanti ya. Ya, Buddha ya, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Semoga sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Lalu kita belajar tentang sholat. Ada yang masih ingat apa itu sholat? Ayo, apa itu sholat?
terakhir bersalam. Oke, tepuk uang. Ya, cukup sampai di sini pelajarannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti anak-anakku harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi anak-anakku ingat, kita harus Sholat. karena sholat itu adalah tiangnya yang kunci masuk Surga. Kalau kita tidak sholat, berarti kita merobohkan agama Islam. Betul. Kalau kita menegakkan sholat, berarti kita menegakkan agama Islam. Jadi kan tadi harus sholat di rumah dan pokoknya harus rajin sholat. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pasca observasi pembelajaran nanti Ibu Adi Hapti ini berperan sebagai observernya dan Ibu berperan sebagai gurunya yang akan diobservasi isinya. Nanti ini bagian dari kelanjutan dari praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian kita di bagian terakhir pasca observasi. Nah, untuk selanjutnya silahkan Ibu Adi Hati ini untuk melakukan proses pasca observasi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Buda, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi yang akan dipantau langsung oleh pengajar praktik saya. Jadi saya Ibu Adi Harti ini CPP Angkatan 11 Kabupaten Badung akan melaksanakan pasca observasi yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi, dan ini adalah tugas terakhir yaitu pasca observasi. Ya, Bu Buda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Buda, setelah kita melakukan ada dua rangkaian yang sudah kita lewati, yaitu pra dan observasi, kira-kira Bu Buda bagaimana perasaannya setelah kita melakukan observasi pada hari yang lalu? Alhamdulillah baik, dan ada juga pengalamannya dan untuk memperbaiki salah satu pembelajaran. Karena kalau mengajar, kadang kita hanya kalau pelajaran tidak ada tidak ada acuan. Akan kita semua orang bisa mengajar, tetapi kalau tidak ada acuan, otomatis cara pembelajarannya tidak akan berarah. Jadi setelah Melakukan observasi, ada pengalaman bahwa mengajar itu ternyata harus ada acuan dan metodenya juga harus diperbaiki. Menambah pengalaman lah. Jadi jadi setelah melakukan perasaannya sudah ini, terus ada pengalaman yang sudah dilakukan setelah kegiatan observasi kemarin. Terus Bunda, dalam proses pembelajaran refleksi apa yang kira-kira Ibu lakukan setelah kita dalam kegiatan proses ini? Refleksinya pertama ya, jadi dari anak otomatis ingin memperbaiki metodenya. Karena metode, kalau kita cuma menggunakan metode ceramah, ternyata tidak anak-anak ya, anak-anak tidak bisa mempraktekannya. Jadi harus diubah metodenya, yang menggunakan metode demonstrasi. Dan kita juga harus memahami karakter anak-anak. Karena anak itu kan berbeda-beda karakter. Ya, jadi kalau boleh tahu kan kemarin itu Ibu Buda kan ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat itu kemarin. Jadi kira-kira apakah seluruh dua tujuan pembelajaran yang Ibu cantumkan itu sudah terpenuhi semua setelah observasi kemarin? Alhamdulillah sudah terpenuhi, apalagi anak-anak sudah tahu. Awalnya mungkin tidak tahu, tapi setelah pembelajaran dilakukan, alhamdulillah anak sudah pahami. Oh ya, jadi ternyata tujuan pembelajaran yang Ibu ini kemarin tuangkan dua itu alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Ya, Artinya alhamdulillah. sudah terlaksana Ya, semua. tinggal mau diperbaiki Iya, lagi. oh iya. Jadi kalau dalam rentang misalnya 1 sampai 10, kira-kira dalam kegiatan observasi pembelajaran kemarin itu Bunda, kira-kira Bu Buda berada di angka keberapa? Karena tidak ada yang namanya sempurna, jadi saya kasih 1 sampai 10 ya, saya kasih 9. Oh 9 ya, jadi itu
Itu artinya kan sudah mungkin sebelum kita memulai kegiatan seperti ini terus pembelajaran itu mungkin masih berada di angka berapa kan, Iya, tapi karena betul. sudah banyak pengalaman-pengalaman Iya. juga, sudah terus ada juga misalnya tanya jawab lah dengan rekan sejawat, Betul. jadi Bu Huda ini sudah berada di angka 9, alhamdulillah. Jadi menurut Ibu apa yang sudah baik dan yang perlu dipertahankan dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu? Pertama, yang perlu dipertahankan yang metodenya, paling utama itu, sama Qur'annya juga. Karena metode, seperti yang saya tadi katakan, kalau metode cuma hanya menggunakan metode tanya jawab, itu tidak ada kemajuan untuk anak-anak. Jadi metodenya, jadi kita harus mempertahankan, apalagi untuk anak-anak kita kan kemarin membahas tentang sholat ya. Yang namanya sholat harus kita menggunakan metode demonstrasi, harus ada praktiknya. Karena anak-anak kalau cuma dikasih metode tanya jawab atau ceramah, maka anak-anak tidak akan paham bayar ruku itu seperti apa. Iya. Dia paham bacaannya, tapi kalau tidak ada demonstrasinya, Iya. anak tidak tahu. Iya, selain Buku yang mana ya, selain videonya juga ya, harus juga digunakan video pembelajaran. Video pembelajaran. Karena bisa antusias ya Bu ya. Betul. Nah, jadi selanjutnya adakah kira-kira kan yang Ibu tadi selalu katakan yang perlu ditingkatkan adalah metode. Iya, betul. Metode pembelajaran, terus mungkin sekali-kali kita berikan lagi apa lagi namanya itu? Oh, ice breaking. Ya, sebenarnya ada dulu ya betul. Iya, anak-anak. Anak juga perlu dikasih ice breaking. Iya. Terus Bunda dari pengalaman yang sudah dilakukan, apa tantangan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran kemarin? Oh, kalau tantangan terus ada, terutama kan anak-anak berbeda karakter ya. Jadi kita susah untuk memahami karena anak berbeda karakter. Jadi kita harus sebagai guru, kita harus mencari metode supaya anak-anak itu bisa kita satukan dengan karakternya. Karakternya, Iya, kita harus tahu karakternya. lebih dalam lagi karakternya. Nah, juga anak-anak juga biasa kalau kita menjelaskan, anak-anak itu kadang tidak fokus ya. Itu lebih ke bermainnya atau lain yang dipikirkan atau dia cerita sama temannya. Terus kalau misalnya ada tantangannya seperti itu, kira-kira nanti ke depannya apakah Ibu udah ada strategi untuk misalnya dalam proses pembelajaran kembali, kalau melihat kan anak-anak tadi banyak Iya, tidak fokus, ada. apakah kira-kira ada strateginya lagi Ibu Huda untuk dalam agar supaya anak-anak tersebut bisa fokus kembali? Iya, ada, namanya guru harus ada strategi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Strateginya ya supaya kita juga sebagai guru harus tahu karakternya anak-anak supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Jadi strateginya harus diperbaiki sama metodenya juga. Ya, strategi dan metode ya. Pasti dari- Misalnya dengan cara apa itu Bu? Pendekatan kah atau apa? Ya, terutama pendekatan lebih bagus kalau pendekatan karena kita juga memahami anak-anak. Iya. Jadi bagaimana setelah misalnya kan kemarin itu waktu kita mengajar itu kan kita ada kegiatan yang namanya merefleksi siswa. Setelah Ibu Huda melakukan pembelajaran kemarin itu, apakah bagaimana tanggapannya kira-kira refleksinya siswa setelah Ibu ajar? Alhamdulillah kan seperti Ibu juga ada kemarin dia senangnya, dia juga pahami apa makna sholat, keutamaan sholat, dan jadi refleksinya bagus. Jadi bagi Ibu Huda ya kan harus ada umpan balik yang saya berikan sebagai ini sebagai coach. Jadi umpan balik yang saya catat itu kemarin itu yang pertama kalau saya lihat mulai dari awal pembelajaran terus masuk ke inti pembelajaran terus penutup sampai ke refleksinya itu semuanya sudah bagus sekali. Bu Huda sudah banyak mempersiapkan terus modul-modul pembelajaran yang saya perhatikan kemarin itu sudah lengkap semua terus terus Bu Huda itu saya lihat kemarin itu berdiferensiasinya juga dapat karena membeda-bedakan mana siswa yang betul-betul kurang mampu di sini, ini betul-betul fokus di situ. Terus yang terakhir adalah KSM-nya. Saya lihat Ibu Huda itu berdoa sebelum belajar, apalagi kan guru agama. Jadi banyak-banyak kemarin memberikan masukan kepada siswa. Nah, harus salat 5 waktu karena itu kewajiban kita. Terus tidak lupa juga berdoa sebelum kemarin pembelajarannya ditutup. Jadi semuanya berjalan lancar. Jadi bukannya di sini Ibu Huda saya sebagai menggurui, tapi kita ini adalah teman sejawat. Artinya kalau kita ada kekurangan kita mesti perbaiki.
setidaknya ada masukan sedikit, tapi yang Ibu Huda tadi akan ingin lakukan kan misalnya meningkatkan mengubah lagi metode-metode atau mencari lagi metode-metode apa, terus pendekatan kepada murid, ya itu yang Ibu Huda akan lakukan selanjutnya. Mudah-mudahan ada bagaimana kita mengajar ke siswa kita, karena yang ingin kita lakukan adalah bagaimana mengajar dan mengerti siswanya. Nah, jangan sampai kita mengajar saja kalau siswa tidak mengerti, itu kan asal mengajar saja ya. Jadi yang terpenting adalah siswa mengerti, dipahami dan dilakukan nanti. Ya. Terus Ibu Huda terakhir, ini Ibu Huda pertanyaan terakhir sebagai penutup, saya ingin mengetahui apa rencana tindak lanjut Ibu Huda selanjutnya di dalam proses pembelajaran Ibu Huda yang Ibu akan lakukan selanjutnya. Jaraknya seperti yang tadi saya katakan, pertama mengkaji metode dan strateginya, yang sebagai guru kita harus lebih memahami karakter siswanya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Terutama modulnya juga harus diperbaiki. Jadi modulnya Yang belajarnya jangan Iya. cuma itu terus, kita sebagai guru harus berkembang juga. Iya, jadi Jangan cuma siswanya saja yang dikembangkan, baru gurunya tidak. Iya, jadi modul pembelajarannya ini membuat yang lebih Iya, spesifik betul. lagi. Jadi Iya, bagus lagi, iya. jadi bagus lagi. Terima kasih Bu Huda, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mudah-mudahan kita bersinergi terus, satu kantor begini, satu sekolah bersinergi untuk peningkatan mutu siswa kita. Ya. Terima kasih Bu Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.